Halo, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya di sini, David Salaki, sebagai founder dan CEO dari Eledu. Bagaimana Sobat Eledu kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Oke, pada kesempatan yang indah ini saya ketemu dengan seorang yang luar biasa ya, teman lama. Oke, Saudari Miss Yvonne. Oke, Miss Yvonne. Oke, seorang psikolog ya untuk anak, dan kita pada malam hari ini kita mau bicara tentang generasi milenial Indonesia di era yang baru. Wah, ini tepat banget ya ketemu dengan seorang psikolog anak gitu ya, Miss Yvonne, dan kita akan ngomong-ngomong lebih lanjut nih. Oke, saya undang dulu ya. Oke, ini so sohib nih, sohib lama. Sohib lama dari Eledu. Halo, Halo, apa kabar, halo Kak Pon? David. Iya, baik. Hei, Alhamdulillah sehat baik, ya? Kak. Ya, gimana kabar Puji Kakak? Tuhan. Sehat, sehat. Mantap. Aduh, udah lama nggak ketemu nih kita. Iya, bertemunya di ini ya, di layar. Ketemunya di layar. Iya. Pon, thank you ya udah mau berbagi nih sama Eledu nih. Wah, thank you Iya, banget. sama-sama Kak. Thank you juga atas kesempatannya ya Pak. Yeay, sama-sama. Iya, Pon, kita malam hari ini mau ngobrol, ngomong-ngomong santai ya, ngobrolin soal anak nih. Dan puji Tuhan ya, ketemu sama Ivon nih. Ivon juga seorang psikolog anak gitu. Tapi saya mau kasih kesempatan Ivon dulu cerita nih. Ivon, silakan perkenalkan diri sama sobat-sobat Eledu. Oke, baik. Ya, makasih kesempatannya Pak David. Ya, saya dengan Ivan Hartato, saya psikolog klinis anak dan remaja. Saat ini aktivitasnya praktek di klinik tumbuh kembang, ada di daerah BSD, di Citra Raya, dan di Kemang. Itu yang rutin gitu. Terus selain itu juga associate di beberapa biro psikologi dan jadi psikolog sekolah juga di daerah Gading Serpong. Jadi lalu Oke. juga ada konseling online nih sejak pandemi juga akhirnya jadi ada konseling online di kli.id gitu. Wih, Kurang lebih seperti itu, Pak. kayaknya pandemi tambah sibuk nih kayaknya, Pon. Iya, lumayan nih, Pak. Iya, itu apa namanya, dapat berkah di saat pandemi. Iya, Oke, mungkin ya oke. kebutuhan gitu ya, makin berbagai Hmm, kondisi gitu kan. iya, iya, Jadi iya, kita iya, juga iya. perlu ini sih apa, update juga nih jadinya mencari cara gitu kan, memanage situasi. Iya, 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 iya. Nah, ini menarik nih, Pon, karena saat ini kan sudah, ya kita bersyukur ya, puji Tuhan sudah udah mau jadi endemi ya. Pandemi ini sudah mau berakhir ya, kita terus berdoa ya, sama-sama terus berdoa. Nah, namun kan boleh nggak Pon melihat dari sisi psikolog nih ya, anak-anak kita ya, terutama anak-anak Indonesia nih. Waktu sebelum pandemi bagaimana, di saat pandemi bagaimana, dan nanti sesudah pandeminya seperti apa. Nah, kalau dari pertama mungkin ya, sebelum pandemi gitu kan, apa yang Ivon lihat gitu, anak-anak Indonesia itu seperti apa gitu, dari pandangan kacamata seorang psikolog anak. Iya, oke. Ya, kalau dari sebelum pandemi kurang lebih kan berarti 2019 ya, Iya, 2019 terakhir ya, karena 2020 ya kita udah mulai gitu kan. betul, betul. Ya, pada saat itu memang ya tentunya gadget dan yang lainnya juga udah booming gitu ya, udah familiar di mana-mana. Hmm, Mungkin bahkan dari mereka lahir gitu ya udah kenal tuh dengan Instagram, dengan aktivitas iya, ya berbau media sosial gitu karena memang pada masa itu teknologi juga udah semakin berkembang gitu kan Pak.
Iya, Nah, iya. hanya pada saat itu memang ya tentunya mereka masih lebih bebas ya, aktivitas fisik, keluar rumah gitu. Hmm, Terus hmm, hmm. interaksi sosial juga masih bebas gitu kan. Mereka masih bisa melakukan aktivitas apapun gitu. Iya, Dan dengan berbagai variasi yang memang udah lebih berkembang, kegiatan tuh juga semakin variatif bagi mereka gitu. Jadi oke. ya les, kursus, mengembangkan hobi, minat dan sebagainya tuh udah lebih terpenuhi pada saat itu gitu ya. Dimana orang tua Hmm, pun hmm. juga udah lebih aware gitu kan bahwa oh anak nih Iya. membutuhkan aktivitas lainnya selain daripada akademik gitu. Terus Hmm, muncullah hmm. si pandemi ini gitu kan. Muncul Iya, pandemi, semuanya berubah gitu kan secara iya, mendadak. Yang tadinya betul, mungkin betul. bebas kemana-mana, bisa traveling, bisa ini itu gitu. Ini jadi terbatas banget gitu kan. Iya. Jadinya harus stay di rumah aja, ya harus melakukan segala sesuatunya di rumah gitu. Hmm, Pada awal-awal pandemi, ya banyak sih yang memang struggling gitu ya. iya. Struggling banget dengan berbagai situasinya, baik gurunya, orang tuanya, maupun anaknya sendiri gitu, yang tadinya mungkin bebas aktivitas kemana-mana, nah ini nggak bisa ngapa-ngapain nih, di rumah aja gitu. Terus Hmm, banyak akhirnya pada saat itu ya konflik yang terjadi gitu ya, baik itu dari dalam dirinya si anak ataupun dengan lingkungannya gitu. Karena mungkin banyak orang tua kalau pada saat itu sih awal-awal yang akhirnya oh jadi tahu nih banyak hal tentang anaknya bahwa misalnya mengajari anak tuh nggak gampang ya gitu kan. hmm, hmm, Kok hmm, hmm. bisa ya gurunya tahan nih padahal kayak orang tuanya anak satu aja ini banget gitu kan repot Iya, banget. iya, Banyak iya. sih beberapa yang akhirnya sharing seperti itu juga gitu. Terus mungkin Hmm, setelah beberapa lama berjalan, nah semakin lama semakin lebih beradaptasi lah gitu ya. Jadi kayak udah lebih bisa hmm, hmm. mengikuti, udah ya di mana-mana platform dan yang lainnya udah mulai dikembangkan gitu. Yang tadinya mungkin medianya juga masih terbatas, platform digital yang digunakan juga masih terbatas, karena memang kebutuhan mau nggak mau kan dikembangkan gitu ya Pak. Jadi Iya, iya, dikembangkan iya. dengan cepat, di build gitu lah ya secara cepat, akhirnya udah mulai banyak penyesuaian nih tentunya gitu. Jadi Hmm, ya secara daring belajar diusahakan gimana caranya supaya tetap bisa kondusif, efektif gitu ya. Walaupun iya. pasti ya masih ada strugglingnya gitu. Nah, Hmm, setelah itu memang pada saat selama pandemi itu anak-anak memang berjuang banget, terutama berkaitan dengan interaksi sosialnya itu sih Pak. Mungkin iya, yang iya, iya. sebelumnya bisa main, bisa ketemu teman gitu kan, Hmm, bisa hmm, hmm. aktivitas bareng. Sekarang ini nggak bisa nih gitu. Nah, Hmm, hmm, banyak juga yang akhirnya keterampilan sosialnya mereka tuh jadi menurun gitu. Jadi hmm. dengan yang biasanya di rumah aja nih sekarang ini gitu kan, misalnya Iya, sebelumnya di rumah aja nggak ketemu siapa-siapa, mereka nggak iya, berinteraksi dengan orang luar gitu kan, jadi nggak iya. terasah lah kemampuannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Dan juga Hmm, ada yang akhirnya fokusnya jadi lebih ke misalnya ke games, ke online, iya, aktivitas iya. online kayak Hmm, 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 gitu-gitu. hmm, Dan hmm. ketika kembali nih ke aktivitas normal, mulai offline school lagi, mulai kita boleh Iya. keluar lagi saat ini, gitu ya. Banyak yang akhirnya jadi canggung gitu kan ketika mereka Hmm, harus iya, iya. adaptasi lagi dengan lingkungannya gitu. Jadi kayak Iya, misalnya iya. begitu masuk sekolah ada yang bingung gitu kan harus gimana ya Iya, menyesuaikan diri iya, lagi iya. nih sama teman-teman gitu. Terus Betul, juga betul. ketika misalnya harus main bareng, akhirnya ya awal-awal ada aja grupnya gitu ya kayak misalnya Mm-mm. udah lama nih kayak nggak kenal lagi ataupun jadi kayak harus mainnya apa gitu jadi kayak bingung lagi mereka gitu. Iya, Tapi iya. ya nggak semuanya sih seperti itu gitu. Ada juga yang ya Mm-mm. mereka bisa cair lagi, mereka bisa aktivitas bareng lagi gitu. Biasanya pengaruh dari respon teman-temannya nih juga lumayan Mm-mm. berpengaruh gitu. Kalau dari yang saya amati, Mm-mm. misalnya ada satu anak aja yang cukup bisa mencairkan suasana itu gitu ya. Nah itu teman-teman Mm-mm. lainnya tuh bisa lebih ngikut gitu. Tapi memang sih Iya. yang lumayan kelihatan perubahannya kalau yang tadi Pak David sampaikan dari sebelum, selama, Mm-mm. dan mungkin sesudah kondisi saat ini gitu ya. Iya. Lebih ke keterampilan sosialnya sih yang lumayan berpengaruh tuh gitu. Mm-mm. Keterampilan sosialnya, minatnya untuk interaksi sama orang lain, dan juga Mm-mm.
ya pola-pola pembiasaannya sih tentunya berubah juga gitu ya Pak. Kayak misalnya mungkin Iya, iya, berkaitan dengan pelajaran nih, kalau misalnya bicara tentang akademiknya juga gitu. iya, iya, Akhirnya banyak yang ketika offline school lagi nih, dia mengalami kesulitan gitu kan, mengalami kendala. Karena mungkin selama online, ya lebih bebas gitu ya, bisa iya, entah iya, iya, ada bantuan, entah bisa searching atau apa gitu ya. Ketika betul. mereka kembali lagi harus offline school, ya Mm-mm. mereka berjuang lagi nih untuk belajar gitu. Ya pasti sih Mm-mm. dari momen-momen ini ada aja sisi positifnya, sisi negatifnya tentu ada gitu ya Pak ya. Iya, Cuma iya, ya iya, iya, mau nggak mau memang kondisinya perlu kita hadapi, jadi ya kita perlu juga mencari solusi dalam setiap fasenya itu gitu kan. iya, iya, iya. Nah, tadi menarik tuh, Fon. Maksudnya sisi Iya, positif, sisi negatif gitu ya. Mungkin selama ini kan orang tua kan cuma taunya sisi negatif nih, gitu ya. iya, mm-mm. Sisi negatif. Tapi kalau dari kacamata Ivon sendiri, sisi positifnya apa tuh, Fon? Nah, terus kalau yang tadi itu sisi negatifnya bisa nggak ya di recovery gitu ya? Dan butuh berapa lama gitu? Dan gimana caranya tuh, Fon? Oke, baik. Ya mungkin saya Hmm. mulai dari sisi positifnya dulu gitu ya Pak ya. Ya, ya, Jadi ya. kalau secara positifnya dari hasil pengamatan, hasil diskusi juga dengan orang tua, banyak juga sih yang terjadi gitu ya, aspek positif yang akhirnya ditemui gitu. Pertama, Hmm. misalnya anak ini jadi terlihat lebih kreatif gitu ya, karena mungkin di Hmm. rumah terus aktivitasnya ya nggak banyak keluar main atau apa, akhirnya jadi lebih fokus misalnya mengerjakan art and craft-nya misalnya gitu. Jadi ternyata dia Oke. bisa mencari ide, create sesuatu yang mungkin selama ini dia nggak punya waktu untuk melakukan itu gitu kan. Iya, iya. Terus juga selain itu misalnya dalam penggunaan teknologi dan yang lainnya mereka juga cepat nih adaptasinya gitu kan. Anak-anak tuh lebih cepat bisa gitu ya dibandingkan orang tua gitu. Jadi ya itu juga sisi positif bahwa ternyata anak ini belajar hal baru tuh juga lebih cepat gitu kan. Oke. Nah, selain itu ada juga yang akhirnya dari orang tua baru menyadari kemampuan-kemampuan anaknya atau kondisi anaknya yang selama ini mereka nggak pahami atau ya mungkin Hmm. ada tapi nggak terlalu concern karena ketemunya Iya, mungkin iya, iya. sekilas-sekilas gitu kan Hmm, Pak. hmm, Nah hmm. ini karena banyak di rumah aja, jadi orang tua, oh ternyata anak saya bisa ini ya Miss, misalnya gitu. Oh Hmm, ternyata hmm. setelah saya lihat, dia tuh seperti ini loh. Saya nggak pernah lihat sebelumnya bahwa ternyata dia mampu ini, dia bisa itu, dia bisa ngapain gitu. Ternyata setelah Iya, di iya. rumah aja, orang tua baru notice gitu ya, bahwa Hmm, oh hmm. ternyata iya ya bisa gitu kan. Nah Hmm, di hmm. situ ya bisa dibilang itu sebagai aspek-aspek positifnya gitu kan. Dan Ya. juga kita sebagai orang tua, guru dan yang lainnya juga jadi banyak belajar gitu kan Pak, belajar Hmm. menyesuaikan keadaan, belajar juga menyesuaikan dengan kondisi si anak ini nih gitu. Yaitu Yes. dengan mungkin melihat hal-hal baik yang sekarang ternyata bisa dia lakukan gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Ya itu kurang lebihnya sisi positifnya. Sebenarnya mungkin masih banyak tapi memang Iya, iya. balik lagi ke kondisi masing-masing gitu ya Pak ya. Iya, dan sering banget malah tuh yang diangkat itu yang sisi negatifnya terus ya, Pon ya. Iya betul-betul. Karena Padahal tadi biasa ya maksudnya. eh, Mm-mm. Ivon bilang malah banyak yang terkaget-kaget ya orang tua ngelihat, anak saya rupanya bisa ini ya, bisa itu gitu ya. Iya, betul-betul. Iya, kenapa Hmm. akhirnya Mhm. lebih banyak mungkin yang muncul nih kerasanya sisi negatifnya atau apa gitu. Karena kan pasti ketika Hmm. kita mengalami satu perubahan, Ya, mudah bagi kita untuk langsung terima gitu ya, Pak ya. betul, Jadi betul, betul. biasanya respon emosi kita ataupun sikap Betul. kita biasanya ada yang udah blocking duluan atau Hmm. ada yang udah apa bingung duluan gitu ya. Akhirnya mungkin jadinya yang Betul. lebih banyak ketangkep yang si negatifnya gitu kan. Negatifnya, Nah, ya, padahal ya, ya. kalau kita lihat lagi, oh dan mungkin akhirnya banyak menemukan dari orang-orang lain juga gitu. Misalnya aku merasa Hmm. satu poin nih, terus ada orang lain yang mungkin jadinya memvalidasi situasi itu gitu ya. Akhirnya jadilah Hmm. kumpulan-kumpulan itu dan ya mungkin jadinya bisa lebih terasa sebagai hal yang negatif gitu kan. Karena Iya, oh iya iya, ya iya. ternyata begini begitu gitu. Jadi ya pasti dampaknya juga beda gitu sih Pak. Nah, Yes. kalau Oke. tadi yang tadi Hmm. ditanyakan, apakah misalnya berapa lama recovery-nya gitu ya, terus Ya, ya. gimana prosesnya gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Nah,
berapa lama atau sebentarnya balik lagi tergantung kondisi anak, karakternya, juga dukungan dari lingkungannya gitu kan. Jadi Mhm. memang nggak ada nilai pastinya nih, nggak ada tolak ukurnya berapa lama bisa kembali mungkin ke kondisi semula dalam hal sosial dan yang lainnya gitu. Nah, Mhm. tapi ya itu tadi penting bagi kita juga untuk memahami jadinya kebutuhannya si anak ini gitu. Ketika Hmm. misalnya dia harus kembali ke dunia offline, nah kita perlu mengamati nih apa yang sebenarnya dia butuhkan dan kondisi apa yang dia alami saat ini gitu kan. Betul, Nah, betul. nanti dengan dukungan terus juga dengan kondisi lingkungan yang memberikan dia ya mempersiapkan dirinya gitu ya. Nanti pasti Hmm. proses recovery-nya juga lebih cepat dan lebih mudah gitu kan untuk dilakukannya. Kurang lebihnya Mantap, seperti mantap. itu, Pak. Yes, yes, yes. Ini jadi buat sobat Eledu yang udah punya anak nih ya. Jadi please jangan dilihat dari sisi negatifnya aja gitu ya. Ada kok sisi positifnya gitu kan. Coba cari sisi positifnya ya kan. Itu tadi disampaikan sama Ivon juga kan. Ada hal-hal yang akan apa ya, akan buat kita kaget gitu. Rupanya anak kita itu juga punya keahlian di bidang tersebut Iya, loh gitu kan. Nah itu wah kalau kita ngelihat hal tersebut kan pasti juga bahagia ya. Dan tadi juga Ivon bilang bisa ya recovery ya tergantung nanti juga support dari orang tua ya Ivon ya. iya betul sekali Pak. Oke, jadi ya Dari orang tua, dari mm-mm, lingkungan ya gitu. dari lingkungan juga ya kan. Jadi kalau buat saya sih sebagai orang tua juga gitu kan ya itu di saat anak sekarang udah balik lagi ke onsite gitu ya. Ya kita ya harus support juga gitu kan, bela-belain, bangun pagi, nganterin lagi ya kan ke sekolah. Iya, Yang kemarin kan penyesuaian di lagi ya Pak ya. iya, ya harus jemput lagi ya kan. Kalau kita mau enaknya doang sih ya online terus ya, tapi kan itu kan nggak akan jadi buat dia kan akan jadi terganggu nanti ya. Apa namanya segala macam perubahan-perubahan itu kan ya pastilah ada harga yang harus dibayar. Iya, betul sekali. Butuh Oke, proses oke. juga, butuh Hmm. penyesuaian lagi gitu kan memang prosesnya. Iya, iya, iya. Ya di sini juga memang artinya juga nggak cuman anak ya, Pun ya, orang tua juga ya harus ini juga ya, harus juga sadar gitu ya bahwa banyak hal yang juga berubah dalam dirinya dia juga gitu ya. Tadinya kan eh, ya tiba-tiba dia harus ngajarin anaknya kan Iya, gitu. betul. Di sosmed kan kita suka ngeliat tuh, wah, ibu-ibu marah-marah ya kan. Aduh, kasihan juga anaknya gitu kan. Baru tahu dia bahwa guru tuh susah gitu ya ngajar gitu. Iya, iya, Nah, betul. Iya, nah Kak, betul. Jadi, gimana Pon? Kalau yang dari sisi orang tuanya nih Pon. Tadi kan dari sisi anaknya gitu ya. Nah, kalau dari iya, sisi orang tuanya, pertama tadi dia menemukan hal-hal yang baru nih kepada anaknya gitu ya. Tapi iya. yang dari apa lagi nih, Fon? Dari sisi yang positif dan negatifnya, tapi dari sisi si orang tuanya. Orang tua, oke. Iya. Mm-mm. Iya, seperti yang tadi Pak David bilang bahwa bukan cuma anak, tapi sebagai orang tua pun juga penyesuaian gitu kan, Pak. Iya, Dan iya. proses penyesuaiannya pun mungkin jadi lebih kompleks gitu ya, karena kan orang Hmm. tua ini perannya ganda gitu ya. Jadi nggak cuma sebagai ibu yang mungkin biasanya lebih banyak fokus di urusan rumah gitu, tapi Iya. misalnya sambil bekerja juga gitu ya. Ada yang misalnya ibu bekerja gitu ya. Jadi dia harus Mm-mm. mengurus pekerjaannya pribadi, lalu mendampingi anak sekolah gitu kan. Terus Iya. setelah itu juga pekerjaan rumah mau nggak mau juga memang harus dikerjakan gitu. Jadi memang Hmm. multi peran banget nih jadinya gitu kan dengan si Iya, iya. kondisi pandemi ini gitu kan. Jadi Hmm. ya itu banyak yang awal-awal penyesuaiannya juga jadi lebih berkendala gitu karena mungkin Hmm. ibu sendiri sedang berusaha untuk menyesuaikan Iya. dengan job desk-nya sendiri gitu ya, lalu Hmm. ditambah dengan tugas-tugas dari si anak ini juga gitu. Anak Jadi itu bisa juga. bisa dibilang campur aduk gitu ya kondisinya. Iya, iya, iya. Iya, banyak sih awal yang Hmm. akhirnya ibu merasa bingung, merasa stres juga harus gimana gitu ya. Misalnya dia harus Iya. bekerja
ya online, walaupun online tapi kan tetap bekerja gitu ya. Sementara Iya, anak di sampingnya juga membutuhkan pendampingan nih untuk Zoom juga online gitu iya, misalnya. Jadi ya itu akhirnya mereka berusaha juga sih mencari cara gimana caranya supaya bisa menghadapi situasi ini gitu. Entah hmm, 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 waktunya diatur gitu ya. Jadi banyak sih hmm, kalau hmm. dengar sharing dari orang tua, ada yang misalnya berusaha ngatur waktunya, berusaha mengatur posisi kerjanya mungkin gitu ya, supaya tetap bisa sambil mantau anaknya gitu. Terus gimana Iya, caranya supaya juga bisa mengikuti perkembangan pelajaran. Mungkin yang selama ini nggak pernah ngikutin gitu ya, anaknya udah belajar hmm, apa, sampai di mana gitu. Ini mau nggak mau kan perlu mendampingi karena nanti mungkin iya, mengulangi iya, lagi atau mendampingi mengerjakan tugasnya dan sebagainya gitu. Terus juga ya mereka berupaya untuk beradaptasi sih dengan situasi itu sih Pak. hmm, Nah, hmm, kalau dari beberapa sharing gitu ya orang tua yang iya, sering sharing, jadinya memang perasaannya tuh mix feeling gitu, campur aduk gitu kan. hmm, Ditambah mungkin kalau yang biasanya bisa keluar rumah terus ini nggak bisa ketemunya ya bener-bener umplek-umplekan itu aja gitu kan. Terus iya, juga mungkin yang bisa aktivitas sama teman-temannya mungkin mama-mama gitu ya sekarang ini nggak bisa gitu kan. Jadi bener-bener hmm, ya bisa dibilang campur aduk itu tadi gitu. hmm, hmm. Ya memang mau nggak mau penyesuaian tapi biasanya sih setelah ngerti polanya setelah dua satu kebiasaan baru udah lebih beradaptasi sih gitu Pak. Jadi kayak Hmm, hmm, udah hmm. lebih bisa paham nih gimana situasinya ketika menghadapi hal seperti ini. Terus Hmm, kira-kira hmm. bagaimana pembagian waktunya, pembagian tugasnya gitu. Udah banyak yang akhirnya udah lebih terampil gitu ya dalam hal Iya, itu iya, gitu. iya. Jadi memang ya Oke. strugglingnya pasti ada gitu ya. Mungkin awal-awal juga selain itu berkaitan dengan teknologi, banyak juga yang akhirnya mama-mama mau nggak mau belajar gitu kan, yang biasanya nggak Iya, familiar gitu ya. Dengan iya, Zoom, dengan Google iya, Classroom iya. misalnya gitu ya. Jadi mau nggak mau jadi bisa lagi nih semua gitu kan. Oke, ya itu ya Sobat Eledu ya. Jadi selama 2 tahun pandemi ini sebenarnya banyak loh ya yang kita belajar ya sebagai orang tua juga ya. Kita tuh coba deh kita cari jangan lihat yang negatifnya terus gitu ya. Apalagi ke anak kita, tapi cari yang positifnya. Dan itu juga bukan buat dia saja, tapi juga positifnya yang kita dapat itu juga banyak rupanya ya 2 tahun ini ya, asal kita mau inilah ya belajar ya kan, terus melihat dari sisi yang baik ya, sisi positifnya apa. Dan tadi ya seperti Ivon bilang tadi juga benar ya, saya juga mengalami kok ya kan, bahwa rupanya khususnya ya apa aplikasi-aplikasi yang dipakai sama anak saya itu wah bagus-bagus gitu, aplikasi-aplikasi pembelajaran. Saya juga jadi tahu, jadi belajar, terkaget juga gitu kan, waduh eh, zaman saya kayaknya masih masih jauh lah gitu dibandingkan sekarang, dan akhirnya jadi belajar juga gitu loh. Dan salut lah gitu ya, ada banyak aplikasi yang sampai dia tunjukin ke saya tuh bahwa ada satu aplikasi itu bisa dia punya teman itu sampai seluruh dunia, dan dia bisa apa ngerjain apa tes gitu ya, tes matematika gitu seperti kuis gitu, tapi tandingnya sama orang-orang dari luar negeri gitu kan. Wah, seru jadinya. Jadi dia bisa nanti bisa bilang, wah skor saya segini nih, segini, segini. Wah, jadi, wah itu sisi positifnya ya, Pon ya. Iya, iya betul Pak. Jadi bisa Hmm, ini juga ya, apa banyak hal baru yang bisa dipelajari juga di balik kondisi yang mungkin sebenarnya nggak nyaman ini gitu ya. iya, 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 iya. Oke, thank you. Ya, Sobat Eledu masih bersama kami, saya dengan Ivon ya. Ini nggak sia-sia nih, kita silakan ya. Dari awal nanti coba didengerin lagi, bagus banget gitu ya. Di saat-saat sebelum pandemi, di saat pandemi dan after pandemi gitu ya. Perubahan-perubahan anak ya, orang tua seperti apa, dan recovery-nya seperti apa. Nah, ini pas nih dengan Eledu. Kita kan Eledu ini kan juga kita membuat aplikasi untuk karakter builder, Devon. Bagaimana
kita percaya bahwa karakter itu terbentuk itu dari awal itu dari mindset ya, dari pikiran menjadi tindakan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan jadi karakter. Ya, saya sih percaya bahwa ketika saat pandemi ya, bahwa bukan hanya anak-anak, tapi juga orang tua ya, terutama fokus kami kepada bapak-bapak nih, para ayah gitu ya. Mungkin sudah ada pressure yang tinggi di kantor, di pekerjaan gitu kan ya. Mungkin ada yang dapat pemotongan gaji lah atau di PHK, sehingga pasti berhubungan dengan emosi ya kan, dengan tingkat stres gitu ya, dan akhirnya itu bisa mempengaruhi keluarga ya kan. Jadi Eledu hadir ya, kami berharap jadi seperti oasis lah ya, yang ada di padang gurun, bisa memberikan kelegaan lah buat para ayah khususnya ya, bapak-bapak saat-saat ini ya. Ini bisa dari mindsetnya dirubah gitu ya, sehingga menjadi tindakan yang benar, lalu jadi kebiasaan yang benar, dan akhirnya punya karakter yang benar. Seperti itu, Fon. Keren Oke. banget ya Pak ya, tujuannya yang Iya, bisa membantu gitu ya bapak-bapak, dan juga nggak cuma dari bapak itu sendiri gitu ya Pak, tapi betul, tentunya betul. seluruh keluarga akan mengalami dampaknya gitu ya. Betul, betul. Dan ya puji Tuhan sekali lagi juga dari institusi pendidikan juga terbuka, Fon, kepada Eledu ya kan, ada sekolah, ada madrasah gitu ya. Kita juga percaya bahwa ya nggak hanya personal yang apa namanya yang terkena dampak, tapi institusi pendidikan juga banyak yang terkena dampak ya, gara-gara pandemi ini gitu. Dan Iya. Eledu ya puji Tuhan hadir, kita memberikan ya pelepas dahaga lah, sebagai oasis gitu ya. Ada jadi untuk trainer online ya kan. Sempat juga kita ke offline juga as the consultant seperti itu ya. Baru-baru ini di Jawa Timur gitu ya, dan antusias sekali ya mereka, mungkin sudah 2 tahun eh, lewat online terus ya kan. Bete kali ya, lewat Zoom lagi, Google Meet lagi. Dan ketika ketemu secara offline gitu ya, wah senang sekali gitu. Dan kami pun sebagai konsultan jadinya senang. Dan kita Iya, melihat bahwa wah rupanya inilah kita ya, tugas kita sebagai orang-orang edukasi ya kan, saling membantu lah, saling menolong, hand to hand gitu ya. Termasuk acara ini nih yang Instagram live, yang nonton ya semoga jadi berkah ya buat yang mengikutinya nanti. Oke, Fon, thank you. Lanjut ya, Fon ya. iya, iya, boleh Pak, kita lanjut. Ya. Nah, kalau kita ngomong tentang Indonesia ya, Pon ya. Indonesia ini kan, wah, sekarang luar biasa ya. Jadi sorotan lah ya. Apalagi udah beberapa bulan lagi akan jadi tuan rumah G20 gitu ya. Dan kita lihat kan, kalau sepak terjangnya, khususnya yang di bidang pendidikan, Pak Nadiem Makarim dengan kurikulum merdekanya dan segala macam gitu kan ya. Kita berharap ya, berdoa untuk pendidikan di Indonesia itu jadi juara lah, ya kan gitu. Nah, tapi kalau saya mau tanya nih, Pon, di saat saat anak-anak nih ya, ini balik lagi ke anak-anak dulu ya, anak-anak yang Iya, udah masuk ke dunia onsite lagi ya, offline lagi nih, ya ibarat kata eh, masih dalam tanda kutip masih ini nih, Pon, masih beradaptasi nih dari yang online iya, terus ke offline lagi, ke onsite offline. gitu ya. Iya. Nah, jadi harus lari lagi gitu ya, harus dipacu lagi ya kan. Apalagi sekarang udah mau akhir akhir tahun ajaran ya, udah masuk Iya. akhir tahun ajaran gitu kan ya, dan saya dengar-dengar hari Senin udah banyak tuh sekolah yang 100% offline, 100% onsite gitu ya. Keren, 100% ya. Nah, buat para pendidik nih mungkin yang sobat Eledu yang menyaksikan itu kan ya, apa nih yang khususnya untuk guru-guru nih, Fon, ya sebelum ke anak-anak ya, ke guru-guru dulu lah, Iya.
ke guru-guru yang mesti mereka perbuat nih supaya jangan nanti gayanya masih gaya online lagi. Iya, iya. Silakan, Bon. Oh, Hmm. iya, baik, Pak. Ya, memang balik lagi ya, Pak. Jadi penyesuaian Hmm. lagi gitu kan ketika mau Hmm. kembali ke offline gitu kan. Itu Ya. penyesuaian lagi dari semua pihak tentunya, dari orang tua, dari anak, dan juga dari guru gitu kan. Ya, Mm-mm. tentunya dari guru pun perlu melihat lagi kan kondisinya seperti apa nih gitu kan. Mulai Ya. dari ya walaupun sekarang ini offline tapi kan memang belum bisa sebebas sebelumnya gitu ya. Jadi Iya, tetap iya, masih harus iya. bermasker, tetap harus ya jaga jarak posisi duduk dan sebagainya gitu. Ya Betul. segala upaya tetap dilakukan untuk ya menjaga keamanan dan proses belajar mengajarnya lancar gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau dari pengalaman yang saya coba lihat gitu, memang Mm-mm. guru akhirnya kan mau nggak mau juga berusaha beradaptasi lagi gitu. Jadi Yes. misalnya beberapa hal, misalnya ya tetap menyediakan tentunya si PowerPoint itu gitu ya, tetap misalnya Mm-mm. menggunakan slide ataupun materi-materi yang tetap menarik juga seperti yang mungkin biasa Mm. digunakan di online sebelumnya gitu kan. Ya, jadi Oke. ibaratnya kayak hal yang baiknya yang udah didapat sebelumnya ya itu bisa diteruskan gitu kan. Nah, Jangan jangan dipadamkan ya. iya betul. Jadi hal Oke, yang sudah oke. berjalan baik itu bisa dilanjutkan. Cuma memang Mm-mm. pada saat offline ini ya jadinya lebih apa ya? Karena kan akhirnya bisa melihat langsung nih kondisi anak yang satu dengan anak yang lain gitu ya. Mungkin yang Iya, iya. sebelumnya di online ini ya anaknya lebih pasif misalnya karena kan pasti di mute misalnya gitu kan, Iya, terus iya, juga iya. kita nggak tahu apa yang dilakukan di belakang layar gitu. Ini kan kita Mm-mm. bisa lihat langsung, ya tentunya pendekatan ke anak satu persatu itu yang juga perlu dilakukan terlebih dahulu gitu kan. Jadi kayak Mm-mm. misalnya coba approach satu persatu anaknya, coba observasi kondisi anaknya, kebutuhannya apa gitu. Jadi memang Mm-mm. PR-nya juga adalah memahami karakternya anak satu persatu lagi nih gitu. Karena mungkin yang Mm. sebelumnya yang lebih secara umum gitu ya, lebih secara keseluruhan karena kan nggak bisa touch mungkin yang terlalu intens gitu kan. Iya, Dan iya, iya. selain itu dalam pengajaran pun jadinya perlu lebih custom lagi gitu ya. Jadi kalau melihat dari Mm-mm. teman-teman guru nih misalnya ada anak yang mungkin yaitu sebelumnya karena online kita nggak tahu dia paham atau enggak gitu ya karena mungkin nggak Mm-mm. ada respon juga gitu. Ketika onsite di sekolah gitu kan kita bisa lihat bahwa oh dia belum bisa mengerjakan bagian ini nih gitu. Nah dari situ kan Mm-mm. kita perlu approach, perlu mengulangi lagi materinya seperti apa gitu supaya memang ya bisa tetap terjangkau gitu ya, bisa membantu Mm-mm. mereka juga dalam proses belajar itu gitu. Iya, iya, iya. Terus ya, ya itu tadi mungkin yang udah baik dilanjutkan gitu ya Pak ya, Dilanjutkan. yang Iya, udah iya. dan bahkan mungkin dikembangkan gitu. Terus juga Mm-mm. bisa sebenarnya dikombinasikan dengan ide-ide yang kreatif juga, misalnya mau membuat sesuatu yang langsung sifatnya gitu ya, dimana yang mungkin Mm-mm. sebelumnya lebih banyak digitalnya gitu. Nah sekarang bisa langsung mengerjakan eksperimen atau apa gitu ya, sedikit demi sedikit kan udah mulai bisa dicoba gitu. Jadi ya pasti Mm. ada poin-poin plusnya juga sih yang banyak bisa Iya, diambil iya. dari proses ini gitu. Yes, 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 yes. Nah, kalau untuk si ininya, Pon, untuk si orang tuanya. Iya, oke. Kalau untuk orang tua ya sama ya, pasti penyesuaian Mm-mm. lagi gitu kan Pak. Yang tadi mungkin Pak David Iya, iya. sharing. Jadi harus bangun Oke. pagi lagi gitu ya. Harus nyiapin nyiapin buku anak-anak, antar ke Iya, sekolah dan iya, iya. sebagainya gitu kan. Betul, betul. Ya, tapi dari ya sharingnya beberapa orang tua, tentunya sih mereka juga merasa sekolah offline ya harusnya lebih membantu ya bagi orang tua Hmm. maupun bagi perkembangannya anak gitu. Karena mungkin Iya. yang sebelumnya di rumah gitu orang tua harus intens minta mereka ngingetin belajar dan sebagainya gitu. Begitu udah Hmm. kembali offline kan mereka mau nggak mau harus mengerjakan di sekolah misalnya gitu ya. Terus juga langsung Hmm. terpantau oleh gurunya gitu. Jadi orang tua pun bisa merasa oh ternyata dukungan ataupun proses belajar yang seperti ini tuh lebih efektif gitu kan karena Hmm. ya orang tuanya jadi nggak pusing sendiri ataupun nggak harus Iya. terus-terusan intens sendiri gitu kan tapi bisa komunikasi Hmm. dengan guru yang juga
intens menghadapi anak ini gitu. Jadi ya Mhm. itu pasti orang tua juga merasa terbantu, merasa juga jadi bisa lebih memberikan support sesuai kemampuan dan kebutuhannya gitu ya. Karena Iya. juga ada bantuan yang diberikan oleh guru gitu. Banyak sih Hmm. yang akhirnya menyadari bahwa peran guru ini ternyata penting banget, peran guru ini ternyata besar banget gitu. Dan nggak Iya, iya. mudah bagi mereka untuk menjalankan peran itu gitu ya Pak. Jadi Iya. mereka ya banyak yang menyadari, ini hebat banget misalnya gitu ya ngomong ke gurunya Mhm. bahwa bisa menghadapi sekian puluh anak nih dalam satu kelas gitu. Sementara Iya. saya di rumah satu paling Satu. banyak mungkin tiga aja ya udah Udah heboh pusing ya. gitu ya, udah stres ya. Jadi ya begitu, Iya, banyak iya. hal yang orang tua juga lakukan penyesuaian sih Pak. Yes, yes, yes. Nah, ini catatan nih ya buat para orang tua, Sobat Eledu, tolong ya disupport guru-guru, jangan dikomplainin terus, Iya karena betul betul. ngurusin satu aja kan tahu kan gimana rasanya. Ini apalagi 30-an ya, Fon ya. Iya betul betul Pak. Oke, Pon, oke. Tadi udah guru, udah gitu ya. Lalu orang tua udah. Nah ini si anak sendiri gitu ya. Si anak sendiri yang saat ini harus lari lagi nih Hmm, secara offline ya, masuk iya ke kalau dibilang ya bukannya apa, tapi memang era yang baru ya, Fon ya. Era iya yang baru ya kan, walaupun suka nggak suka mau nggak mau memang ya itu tadi perubahan dari sebelum pandemi, di saat pandemi dan juga after pandemi ini ya sudah terjadi shifting ya, perubahan era ya, dan ini era digital. nah, nah itu yang si anak sendiri dia mesti ngapain nih, Pon, supaya dia itu bisa ya itu tadi ya cepat recovery, bisa lari lagi, ya kan, menyesuaikan tadi ya. Tapi mungkin ada nggak seperti tips and triknya supaya dia bisa cepat untuk beradaptasi gitu. oke iya oke. Memang kalau dari pengalaman gitu ya Pak, dari anak-anak Hmm. gitu ya kebetulan kan udah ya itu udah mulai ujian-ujian gitu ya, udah mulai banyak tesnya Iya, nih menjelang akhir-akhir tahun ajaran gitu ya. Beberapa betul. anak-anak sih sharing yang akhirnya mereka jadi harus belajar lagi gitu. Aku harus Hmm. ngafalin lagi deh nih sekarang kalau misalnya mau ujian gitu kan. Terus aku harus belajar sampai malam lagi deh gitu. Dimana mungkin yang Hmm. online ya kita nggak tahu gitu ya gimana prosesnya gitu kan. Jadi ya mereka sih menyampaikan kita perlu belajar lagi jadinya. Jadi mulailah Hmm. bawa catatan lagi, bawa buku teks Hmm. lagi gitu ya. Iya, Jadinya iya. ya mereka mempelajari itu. Nah, kalau Hmm. untuk proses penyesuaiannya sendiri bagaimana? Yaitu, memang setiap anak punya kemampuan untuk adaptasinya beda-beda nih, Pak. Gitu kan. Ada Ya. yang mungkin ya ketika hari pertama balik ke sekolah aja udah langsung bisa cair lagi sama teman-temannya, udah bisa Hmm. 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 aktif lagi nih gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi ada juga yang udah beberapa hari masuk, bahkan mungkin udah seminggu masih diem Iya, aja di mejanya gitu kan, belum mau gabung lagi sama teman-temannya gitu betul, kan. betul. Nah, biasanya kalau kondisi seperti ini ya paling tidak kita butuh juga sih bantuan dan support dari guru gitu ya, peran guru untuk Hmm. menjadi mediatornya dulu nih setidaknya gitu ya. Misalnya Hmm. coba Hmm. approach ke anak ini, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan gitu ya. Terus mungkin bisa jadi Hmm. jembatan untuk ayo coba misalnya mau gabung sama yang mana atau mau aktivitas Hmm. apa nih bareng temen gitu. Jadi mungkin bisa kayak kita coba support dulu gitu. Nah, untuk Hmm. tips untuk anaknya sendiri ketika mungkin butuh waktu untuk adaptasi, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak usah memaksa diri untuk langsung masuk, untuk langsung bisa aktif lagi bareng teman-teman. Nggak apa-apa, ya pelan-pelan. Tapi mungkin misalnya amati dulu teman-temannya main apa. Terus Hmm. Hmm. kira-kira ada nggak temen yang kira-kira nyambung dulu nih gitu untuk diajak ngobrol ataupun Hmm. Hmm. misalnya coba approach ke gurunya juga nggak apa-apa gitu kan supaya memang ada interaksi dulu setidaknya gitu. Nanti mungkin Hmm. dengan ketemu satu temen yang bisa bikin nyaman, bisa bikin nyambung ngobrolnya gitu ya. Nanti bisa ketemulah Hmm. jaringan-jaringan lainnya gitu kan. Jadi Hmm. ya dilakukanlah secara bertahap gitu. Setidaknya sesuaikan dengan kondisi saat ini.
dipersiapkan apa yang memang perlu dihadapi dan dipersiapkan gitu. Mhm. Terus kadang sih yang lumayan berpengaruh juga itu ya Pak, yang tadi sempat kita bahas, selain dari si Ya. keterampilan sosial, PD-nya anak nih, kepercayaan dirinya anak juga Hmm. lumayan berpengaruh gitu kan, dari sebelum, Mhm. setelah, dan sampai saat ini gitu ya. Karena mungkin Iya, iya. ya terbiasa nggak banyak ketemu orang, di rumah aja. Sekarang harus mau nggak mau interaksi sama orang gitu kan. Nah, jadi Mhm. biasa PD-nya perlu disupport lagi gitu ya, perlu didukung Hmm. lagi untuk nggak apa-apa kita jadikan kesempatan gitu ya untuk ngobrol, untuk jawab Mhm. pertanyaan gitu. Jadi memang di kelas mungkin guru juga jadi memfasilitasi gitu ya, siapa yang mau Hmm. mencoba untuk diberikan kesempatan lagi. Seenggaknya mereka merasakan lagi saat-saat di mana mereka bisa menjawab pertanyaan, di mana mereka bisa Mhm. mengungkapkan pendapatnya gitu. Jadi ya Mhm. secara bertahap mudah-mudahan nanti dengan adanya kebiasaan baru lagi, pengalaman baru lagi, mereka juga bisa terbangun lagi hal-hal yang positif, hal-hal yang Mhm. memang mereka jadikan apa ya, jadikan keterampilannya mereka, jadikan perilakunya Ya. mereka gitu. Tapi memang support lingkungan itu sih Pak yang lumayan berpengaruh gitu. Justru tapi Yes, kalau yes, saya yes. lihat selama Hmm. di misalnya proses sekolah, anak-anak yang Iya. lebih kecil itu adaptasinya Mhm. lebih cepat gitu, karena mungkin mereka Oh, ya nggak oke. banyak pertimbangan gitu ya, karena misalnya Iya, anak-anak iya, kelas iya. satu ketemu temennya ya udah biasa main lagi, udah bisa yang Mhm. heboh lagi gitu. Justru Heboh anak-anak yang lagi. lebih besar nih, ya, yang Iya, misalnya iya, udah iya. kelas 6 SMP, biasanya yang malu-malunya lebih ada gitu ya, yang udah mulai jaim-jaimnya, nah itu yang biasanya lebih butuh penyesuaian sih. Iya, iya, iya. Iya, karena ya benar-benar anak saya kan juga begitu tuh. Dia kan kelas 8 tuh kan ya. Ya, Kelas 8 jadi mungkin udah 2 tahun waktu itu kan SD tamat juga ya. Itu di rumah ya kan. iya, Sampai udah online Pak. ya. Iya pakai celana biru udah ketemu lagi dia bilang sendiri apa oh, ya banyak yang awkward. Iya, betul-betul. Karena Banyak mungkin yang nggak tahu awkward. nih obrolannya gitu ya. Harus Betul, mulai dari betul. mana gitu kan. Iya, Kalau anak iya, iya. kecil lebih gampang ya main, dia temennya lari ya dia ikut lari misalnya Lari, gitu kan. iya, Kalau iya, anak iya. yang kecil-kecil lebih simple gitu. Betul, betul, betul. Anak tanggung nih ya, anak-anak tanggung ini yang ya itulah tadi ya, puber perubahan itu langsung ya tadinya masih celana merah, sekarang udah jadi celana biru ya, 2 tahun nggak ketemu Iya, jadi kagok ya. iya betul-betul. Iya, iya. Ini jadi buat apa para guru juga jadi pengajar, pendidik dan juga motivator juga nih sekarang nih. Jadi memotivasi memotivasi para Iya, murid-murid yang dari peralihan ya, biar mereka cepat iya recovery ya di era yang baru ini. betul sekali. Jadi Pon, sharing dong. perannya nambah terus ya. Iya gimana Iya, Pak? sharing sharing dong waktu waktu di saat awal-awal apa ngajar online gitu kan. Suka dukanya sama sekarang yang udah offline ini gimana nih, Pon? Oh iya, oke. Ya itu sih kalau dari pengalaman teman-teman guru gitu ya Pak ya, dari pengalaman Iya, dari iya, iya. teman-teman guru, terus juga Eh, mungkin ketika saya konseling online gitu ya, pada hmm. anak-anak gitu kan. Awal-awal ya pastinya sama penyesuaian juga gitu ya. Mungkin Hmm. awal-awal masih bingung gitu. Yang biasanya mungkin ketemu anak bisa langsung interaksi, ngobrol yang luas gitu ya. Nah ini sekarang Hmm. ketemunya di layar gitu kan. Pasti ya Hmm. pelan-pelan dulu nih prosesnya. Mungkin dari ngobrol yang biasa dulu gitu ya. Hmm. Hmm. Jadinya perlu tahapan lagi gitu. Nah, kalau saya amati dari teman-teman guru juga seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi Hmm. awal-awal pasti masih bingung tuh ya Google Classroom-nya, Iya, iya. Zoom-nya, masih ada yang belum paham gitu kan. Iya, Terus iya. juga submit tugas dan yang lainnya itu juga masih Hmm. penyesuaian semua tuh gitu. Lalu Hmm. Hmm. penyampaian materi, di mana kan mau nggak mau harus menyajikan dalam bentuk video misalnya gitu ya. Iya, betul, betul. Video, aplikasi yang membuat anak-anak tertarik dan bisa mengikuti gitu. Tapi ya itu Hmm. tadi, semuanya proses belajar gitu kan Pak. Yang tadinya Iya, mungkin iya, kita iya. nggak bisa video editing, jadi bisa gitu Jadi kan. bisa. Terus yang tadinya Iya, mungkin iya. nggak tahu pakai Canva atau apapun gitu ya, Betul. desain-desain, akhirnya mau nggak mau jadi bisa gitu ya. Jadi bisa, Karena ya betul. kondisi gitu kan.
Terus juga Iya. anak-anak performance misalnya pada saat itu, misalnya ada Christmas ataupun misalnya acara apa end of year gitu ya. Nah, Mhm. kan biasanya ada acara offline, terus ini nggak bisa gitu ya, nggak bisa offline. Kan sayang juga kalau dilewatkan secara total gitu. Iya, Akhirnya kan betul. dibuatlah virtual gitu kan. Jadi ya Iya. itu, pakai virtual choir, terus virtual dancing lah atau apa gitu. Jadi semuanya virtual. Ya mau nggak mau kita belajar lagi gimana cara mengedit video ini, menggabungkan Hmm. potongan-potongan suara anak-anak gitu kan Iya, misalnya. iya, iya. Terus juga bagaimana mengubah tampilannya, desain dan sebagainya gitu. Jadi Mhm. ya kreativitasnya ya terus juga keberanian untuk mencobanya sih itu yang juga harus dibangun nih Pak dari kita sendiri gitu kan Oke, sebagai oke. orang tua, sebagai pendidik gitu, sebagai pendamping anak-anak juga gitu. Jadi ya Mhm. memang itulah penyesuaiannya. Nah, ketika akhirnya kembali lagi offline gitu, Iya. ya poin ya itu tadi yang udah baiknya poin-poin yang udah kita bisa kuasai ya bisa kita lanjutkan. Jadi misalnya presentasinya Hmm. tetap misalnya menggunakan Canva gitu ya untuk Mhm. menarik desainnya dan sebagainya gitu. Tapi juga ya kalau lihat dari akhir-akhir minggu ini gitu di mana anak-anak udah semakin ramai ke sekolah gitu. Iya. Jadi merasa bahwa oh ini sekolah yang sesungguhnya tuh kayak gini ya gitu kan Hmm. bahwa inilah walaupun anak-anaknya mungkin ya ada yang aktif, ada yang Hmm. ya nggak mendengarkan atau apa, tapi inilah seninya dari proses belajar itu sendiri gitu kan. Iya, Jadi ya, iya, iya. ya kalau waktu kemarin itu pandemi ya terasa banget sih bahwa kelasnya tuh Hmm. sepi, kosong Mhm, gitu kan, mhm, mhm. bener-bener cuma layar gitu. Iya, Bahkan iya. mungkin di jam-jam istirahat pulang sekolah pun nggak ada suara anak-anak sama sekali gitu kan. Betul, Nah betul. ketika mulai masuk lagi ya mulai aktif lah, mulai ada suasana-suasana itu yang ya yang itulah bagi kita makna sekolah yang Iya, sebenarnya betul, nih betul. bahwa adanya interaksi antara anak-anak dan guru gitu kan. Iya, iya, iya. Iya. Saya tuh waktu apa namanya juga di sekolah juga ya, kerja di Ya, situ. Awal-awal kaget tuh karena oke. wah, jam-jam tertentu pada rame suara anak-anak. Wah, Betul betul. terus saya Heboh dengar ya apa? kalau itu. Heboh, heboh, heboh ya. Terus atasan saya bilang gitu ya, begini ya Pak David, maksudnya kerja di sekolah gitu ya. Tapi nanti lama-lama jadi Iya, biasa kok gitu. Dan memang benar, lama-lama jadi biasa gitu. Malah kaget kalau iya. nggak ada suara begitu, malah kaget gitu ya. Wah, sepi jadinya. Betul betul. Jadi kayak, wah ini di sekolah nggak sih gitu. Pada kemana nih gitu ya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Wah, Pon ini nggak nyangka loh, Pon. Udah hampir 1 jam nih. Nggak, duh ini Iya. benar-benar obrolan-obrolan, omongan-omongan malam kita, waduh bermutu nih buat teman-teman sobat Eledu yang mungkin tadi ke skip ataupun kelewat, coba deh dengerin dari awal ya. Nanti ada di Instagramnya Eledu ya, boleh ditonton lagi lah. Ini wah menarik menarik, ya. Waduh, Pon. Oke, mungkin ya belum lah, belum terakhir. Tapi gini, eh tadi kita udah ngomongin tentang anak, ya kan? Tadi ngomongin soal si orang tua gitu ya. Lalu ngomongin soal guru juga gitu kan ya. Nah, nah ini ada sangkut pautnya dengan apa kalau Eledu kan kemarin kan ya sempat ini juga ya dipercaya untuk coaching ataupun sebagai konsultan sekolah nih, ya. Nah, saya mau lihat dari apa namanya kacamata, misalkan institusi sekolah nih, Fon, yang satu sekolah, maksudnya kalau menurut Ivon gitu ya, menurut kacamatanya Ivon gitu ya, sekolah institusi itu eh, saya sih percaya kaget ya. Maksudnya pandemi kan nggak ada yang menyangka ya, Fon ya. Pasti semuanya juga kaget kan. Tiba-tiba harus harus pakai Zoom lah, harus pakai itu pun harus belajar dulu ya, pakai Google Iya, iya. Classroom lah, pakai Google Meet lah, apa kan juga banyak banyak tambal sulam, banyak banyak banget belajarnya gitu loh. Tapi yang maksud saya begini, eh ketika sekarang kan udah 2 tahun ya, pasti udah pada jago lah gitu ya, jago lah untuk jadi online nih gitu loh. eh Terus tapi memang ya suka nggak suka mau nggak mau memang
pembelajaran itu ya menurut saya sih efektifnya sih tatap langsung ya. Apa namanya, human touch, ada sentuhan-sentuhan manusia gitu kan ya. Seperti itu. Nah, tapi ada nih Bon, misalkan ya sekolah yang, aduh nggak deh kalau gitu tetap online gitu ya. Maksudnya kalau menurut Ivon sendiri gitu ya, sebagai seorang psikolog gitu ya, ada yang institusi atau sekolah yang memilihnya tetap online gitu lah. Nah, apa nih Ivon buat mereka gitu kan ya, kalau mereka memang kepengen terus di online sistem gitu ya, apa tuh yang saran-saran buat mereka supaya sisi buat psikologis anaknya itu juga tetap terjaga lah gitu. Oke, baik. Ya, tentunya mungkin ketika sekolah memutuskan untuk tetap online aja gitu ya, Pak. Mm-mm. Pasti mungkin sekolah punya alasan tersendiri gitu ya, punya latar Mm-mm. belakang ataupun konsep pemikiran yang kita juga nggak tahu secara mendalam tentunya gitu ya, karena Iya. setiap sekolah punya kebijakan tertentu gitu. Mm-mm. Nah, ketika memang hal itu perlu tetap dilakukan gitu ya. Nah, Mm-mm. bagaimana kita menyikapinya gitu dari pihak sekolah. Nah, memang Mm-mm. perlu tentunya tetap menggunakan metode belajar yang efektif dan memenuhi kebutuhan anak nih gitu, mengakomodasi kebutuhannya gitu. Jadi bukan Mm-mm. hanya sekedar memberikan materi, bukan hanya sekedar pokoknya ini materi lalu setelah itu tes dan sebagainya gitu. Tapi Iya, iya. juga tetap personal touch-nya ini juga perlu ada gitu ya. Jadi misalnya Mm. tetap ada sesi interaksinya, kalaupun bisa ada misalnya sesi-sesi diskusi secara personal itu pun juga bisa Mm-mm. dilakukan. Terus mungkin uh, kemampuan anak belajar antara anak yang satu dengan anak yang lain kan juga tentu berbeda. Mungkin Iya, bisa iya. juga ada evaluasi pribadi gitu ya, di mana mungkin Mm-mm. ada anak-anak yang dia membutuhkan pendekatan ataupun materi secara khusus gitu ya, pendampingan Mm-mm. individual. Nah, itu juga yang perlu dilihat lagi, itu pun yang perlu diberikan untuk Mm-mm. menjawab kebutuhan anak gitu. Jadi, ya itu tadi, Mm-mm. metodenya harus disesuaikan, Iya. materinya pun begitu, lalu tetap perlu ada evaluasi dan pendekatan individual dari pihak sekolah terhadap masing-masing anak gitu, supaya Iya, iya. pendidikan ini memang menjawab gitu kebutuhan anak dan memahami juga aspek-aspek perkembangan lainnya gitu ya. Jadi nggak cuma secara kognitif yang mungkin diisi gitu ya, tapi juga kan mereka Iya. butuh perkembangan sosial, emosionalnya gitu. Terus juga bagaimana mereka juga bisa membangun interaksi dengan orang lain itu yang juga memang perlu diasah dan dikembangkan gitu sih Pak. Iya, iya, iya. Ya minimal seperti open cam, terus tatap mata gitu ya, Pon, ya? Betul betul. Ya Iya, adalah iya. diskusi sebentar gitu ya. Iya, iya. Ngobrol kabar ya kan, segala Ya, macam hal-hal yang ya. apa personal gitu ya Pon ya. Oke, Ya, oke, oke, oke. Waduh nih, thank you banget nih, nggak nyangka udah sejam, hampir ya. sejam ngobrol-ngobrol malam-malam sama Ipon. Waduh, ini sekali lagi thank you loh Pon, ini udah Iya, thank memberikan you waktu sama-sama. ya kan, sumbang saran dan pikiran gitu ya. Dan kita berdoa sama-sama ya kan, setiap anak-anak Indonesia sudah siap ya untuk masuk ke era digital, era yang baru ini ya, generasi milenial ya, di era yang baru ini terus cepat recovery-nya ya kan, cepat lagi ke berubah ya kan ke hal yang baik. Tadi ada beberapa catatan nih, bagus banget ya dari Ivon. Jadi hal yang sudah baik yang dilakukan dipertahankan ya kan. Jangan jadinya wah ya udah itu kan udah lewat gitu. Jangan ya, tapi tetap dipertahankan bahkan dikembangkan. Oke, Ivon, closing nih Ivon. Closing statement lah ya. Tapi waduh saya sih sebenarnya nggak mau nih berakhir karena saya senang nih kalau ngomongin soal anak, soal karakter itu saya senang banget lah pokoknya. Tapi ya waktu Ya, juga yang harus memisahkan kita ya. For next time kita ketemu lagi ya. siap, baik Pak. Oke, closing statement nih buat generasi milenial nih, Pon. Nih,
boleh ya Miss Yvonne menyampaikan pesan buat para milenial untuk masuk ke era yang baru. Silakan, Bon. Oke, baik, Pak. Ya, jadi itu tadi. Mungkin dari obrolan-obrolan kita bisa jadi kita ambil juga refleksinya gitu ya, bahwa kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi, situasinya seperti apa gitu ya, Mm-mm. terus kondisinya bagaimana, dan mungkin banyak hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Tapi yang bisa Mm-mm. kita ingat dan kita bisa lakukan adalah fokuslah pada hal-hal yang memang ada dalam kendalinya kita, yang memang Mm-mm. bisa kita lakukan gitu, sehingga kita punya bekal, kita punya kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam berbagai situasi gitu. Jadi ya Mm. ketika zaman mengalami perubahan gitu, kita juga nggak perlu ragu untuk mengubah diri kita gitu ya, untuk mengikuti arusnya bagaimana gitu, apa yang perlu Mm. disesuaikan, apa yang perlu dikembangkan gitu. Jadi Mm-mm. apapun itu kita tetap perlu mencoba, tetap perlu beradaptasi dengan berbagai situasinya supaya ya kita pun bisa jadi lebih optimal dalam perkembangannya gitu. Terus selain itu juga kita nggak perlu takut untuk melangkah, tidak perlu mungkin membandingkan keberhasilan orang yang satu dengan orang yang lain gitu ya. Karena setiap orang punya kemampuannya, punya jalannya masing-masing gitu. Jadi tetap yakinlah pada kemampuan diri kita. Selama kita mau berusaha pasti akan ada jalan yang memang akan bisa kita tempuh gitu sih. Kurang lebihnya seperti Wow, itu Pak Davi. super, super. Thank you, Bon. Waduh, silakan ya dari sobat-sobat Eledu yang tadi ke skip mungkin ini harus didengerin dari awal nih. Bagus banget nih ya sama Miss Yvonne. Kita ngomong tentang milenial di era yang baru gitu ya. Oke, biar apa namanya jadi berkah ya obrolan-obrolan kita pada malam hari ini ya, Bon ya. Sekali lagi thank you, Von, dari Eledu. Terima kasih Ya, Pak. sekali. Tuhan memberkati, sukses buat pekerjaannya, pelayanannya ya, Von ya. Iya, sukses juga buat Edu, buat Yes, semua karya-karyanya, aktivitasnya gitu ya. Semakin banyak berkarya, semakin memberkati orang-orang yang memang membutuhkan ya Pak. thank you, Von. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Oke, thank you, thank you. Terima kasih. Yuk, Tuhan berkati. Malam, Von. Ya, berkati malam Oke, Pak. yuk silakan. Yuk. Oke, thank you banget ya. Wah, ini bagus banget ya. Kita ngobrol tentang milenial ya. Milenial di saat-saat masuk ke dalam era yang baru ini. Kita banyak belajar banget tadi sama Miss Yvonne ya. Seorang psikolog khusus anak ya kan. Jadi yang ke skip silahkan nonton lagi di channel IG Instagramnya Eledu. Oke, sampai ketemu lagi ya kan di event-event ya Instagram live dari Eledu ya. Tetap semangat, keep on fire and never give up. Oke, selamat malam semuanya, see you.